kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya, sehat kan? Sehat. Iya, alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Nah, di masa pandemi ini Ibu ingatkan kembali untuk kita semua agar kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M ya, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa mudah memahami. Ayo silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu Guru, mari teman-teman kita Gangguan, Bu. Saya aja, Bu. Sepertinya Zai sedang ada gangguan jaringan. Ayo silakan digantikan dengan yang lain, boleh? Ya, saya gantikan ya, Bu. Ya, Oh, sudah masuk lagi. Oh, iya silahkan untuk berdoa. siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu Guru? Ya, terima kasih. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu Guru. Anas, apakah sudah masuk? Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Ya. Henny, Hadir, Ibu. Mona, Hadir, Bu. Tri, Hadir, Bu. Endang, Hadir. Rahayu, Hadir, Bu. Lita, Belum masuk, Bu. oh iya, si Zai sudah hadir ya, sepertinya sudah hadir semua ya. Ya Bu Guru. Nah, anak-anak, walaupun sekarang kita sedang masa pandemi dan kita harus belajar dengan tatap maya, tetapi kita semua harus tetap semangat, harus tetap fokus dalam pembelajaran ini, karena berdoa saja itu tidak cukup, karena belajar sungguh-sungguh itu adalah bukti bahwa doa kita itu serius dan belajar itu adalah suatu ibadah, ya kan? Ya Bu Guru. Nah, agar pembelajaran kita ini berjalan dengan tertib dan nyaman, perlu Ibu sampaikan aturan dalam pembelajaran ini. Bisa Ibu share screen ya. Ya Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum Belum Bu. terlihat, Bu. Oh, belum terlihat ya. Sebentar ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, ini Ibu sampaikan aturan kegiatan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik itu harus on cam. Karena ini memudahkan Ibu untuk memantau proses pembelajaran kita. Nah, yang kedua, mikrofon harus dalam keadaan mute apabila tidak sedang berdiskusi ya. Dan yang ketiga, mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Dan yang keempat, bertanya kepada guru jika ada materi yang belum dipahami. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian globalisasi dan
bentuk-bentuk globalisasi. Nah, apakah ada yang masih ingat dengan pengertian globalisasi? Ayo silahkan yang masih ingat pengertian globalisasi. Zai, apakah masih ingat pengertian globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis terhadap peraturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar, Bu. Oh iya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu mau. Iya, silahkan. Sebuah proses yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kebudayaan, telekomunikasi yang berpengaruh terhadap semua aspek di dalam kehidupan masyarakat, Bu. Iya, bagus ya. Semuanya masih ingat dengan pembelajaran kita di minggu lalu ya. Iya, Bu Sebelum Guru. kita memasuki materi hari ini, Ibu ingin menunjukkan suatu gambar. Coba dilihat. Sudah terlihatkah gambarnya? Sudah, Bu Guru. Terlihat, Bu. Di sini ada gambar dengan style rambut pirang. Nah, menurut kalian, apakah style rambut seperti ini menunjukkan orang modern? Iya, Bu. Iya Bu, anak gaul itu Bu. Oh iya. Menurut kita semua ini gaya style rambut orang modern karena anak gaul ya ini ya. Ingin meniru Iya, orang Bu. Itu warnanya Ingin bukan meniru kepanasan orang main barat, layang-layang Bu. itu kayaknya, Bu. Cantik kenapa Bu Guru sepertinya itu? ya. Dan Panasan Bu Guru. ingin meniru gaya dari orang barat. iya, benar sekali. Kenapa dikatakan modern? Karena dia meniru gaya orang barat. Orang barat. Iya, pinter. Nah, sekarang kita masuki ke materi kita. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu adalah dampak globalisasi terhadap aspek kehidupan masyarakat. Nah, ini materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu ingin menampilkan video pembelajaran. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu harap kalian bisa menyimak dan mengamati video ini dengan baik agar bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan di WA grup kita ya. Diperhatikan dengan baik. Sebentar Ibu putarkan videonya. Mampu menganalisis kehidupan masyarakat dan Belum kelihatan, Bu. iya, sebentar ya. Sudah terlihat? Masih proses, Bu. Oh iya, silahkan di sini, Bu. Sekarang sudah kelihatan. Oke. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi. Tanpa disadari, rupanya globalisasi memberikan dampak pada semua aspek kehidupan. Tidak hanya dampak positif saja, tetapi juga pengaruh negatif pada aspek kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bisa menyikapi pengaruh globalisasi dengan bijaksana. Nah, jangan sampai globalisasi ini membawa kita ke pengaruh negatif ya. Oke, mari kita bahas tentang dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan
membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna. Yang ketiga, yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak pada bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Yang keempat, yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas. Dan yang kelima, yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau teman yang jauh. Namun, sekarang sangat mudah berkomunikasi dengan alat komunikasi handphone, dengan aplikasi sosial media yang ada seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Dan yang keenam, yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Tempat pariwisata semakin dikenal masyarakat dengan lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Dan yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel, koran secara online, dan mengunduh berbagai informasi, gambar, video, dan media internet? Tentu kamu dimudahkan oleh media internet. Nah, sekarang kita akan bahas dampak negatif globalisasi pada aspek kehidupan. Yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang meniru gaya hidup kebarat-baratan. Yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Demoralisasi yang banyak kita jumpai diantaranya pencurian dan pergaulan bebas. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi sosial adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kesenjangan yang terlihat di sosial ekonomi dapat terjadi pada pembangunan, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas yaitu semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Nah, yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan pencemaran suara. Dan yang keenam, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagai gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang. Dan yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Oke, sampai di sini
Iya, baik. Itu tadi video pembelajaran tentang dampak globalisasi. Jadi setelah tadi kita mengamati dan menyimak video tentang dampak globalisasi, nah sekarang kalian buka LKPD yang telah Ibu bagikan di WA Group. Udah lihat semua? Udah, Bu. Sudah, iya, bagus. LKPD-nya. Nah, setelah tadi kita mengamati, yang pertama proses mengamati ya, kegiatan satunya. Setelah tadi mengamati video yang ditampilkan, dan di sini Ibu ulang kembali, Ibu tampilkan gambar sebagai pengingat kalian. Setelah itu, kalian tuliskan pertanyaan yang muncul dari pengamatan tadi. Tuliskan di sini, ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah pengamatan. Setelah membuat suatu pertanyaan selesai, lanjut kegiatan berikutnya. Kalian jawab pertanyaan yang ada di kegiatan 2 dengan cara bisa membaca buku siswa yang ada pada halaman 124 ya, anak-anak ya. Dan bisa membaca handout yang telah Ibu bagikan tadi malam. Sudah dibuka kan semua kan? Sudah, Udah, Bu. Bu. Bagus. Dan bisa juga kalian mengamati lingkungan yang ada di sekitar kalian. Jadi dituliskan jawaban dari pertanyaan yang ada di kegiatan 2 di sini. Nah, setelah itu selesai, kalian simpulkan. Simpulkan di sini apa sih dampak positif dari globalisasi, apa sih dampak negatif dari globalisasi itu? Tuliskan di sini. Setelah selesai kita akan lakukan presentase ya. Presentasi melalui Zoom meeting kita hari ini. Bisa anak-anak Ibu kasih waktu 5 menit ya? Bisa, Bu. Ya, Bisa. Bu. Ya. Baik, Ibu tunggu ya. Silahkan dikerjakan, langsung dipresentasikan ya. Bagaimana? Apakah sudah ada yang selesai? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2? Ya, mau presentasi duluan boleh ya, Bu? Ya, boleh Ya, silahkan. saya mulai. Dampak globalisasi itu dikategorikan ke dalam 2 macam, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya misalkan informasi itu cepat sampai. Dampak negatifnya ada westernisasi, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan tingginya angka kriminalitas. Itu, Bu. Iya, bagus sekali. Bisa kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 2 tadi ya, yang telah melakukan presentasinya. Selanjutnya, ayo jangan takut ya untuk maju ke depan. Maaf. Kelompok 4, Bu. Iya, silahkan. Ya, kami dampak dari globalisasi ada 2, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Iya. Dampak positif globalisasi dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi meningkat, kebutuhan barang-barang ekspor dengan cepat dapat terpenuhi, kemudian banyak negara-negara yang menanamkan investasinya di dalam negeri. Adapun dampak negatifnya terjadi proses demoralisasi di kalangan anak-anak muda yang cenderung bersifat westernisasi. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan anak-anak muda. Terima kasih, Bu Guru. Iya, terima kasih Zai sudah berani presentasi ya. Ayo kasih tepuk tangan untuk Zai. Selanjutnya, Saya, Bu, kelompok 1.
mau Iya, Astri. mencoba menjawab dari dampak negatif dan positif di bidang ekonomi, di bidang ini perubahan sosial budaya ya Bu ya, dari Iya. sosial budaya. Untuk dampak negatifnya di sini terjadinya westernisasi tadi, proses di mana hilangnya kebudayaan kita digantikan dengan kebudayaan baru. Kalau dampak positifnya itu di sini bidang kesehatan kita itu sekarang sudah menggunakan obat-obatan yang mana awalnya dari tradisional sekarang menjadi modern. Pakaian sekarang pun menjadi beragam. Begitu Bu menurut kelompok saya. Iya, terima kasih. Bagus sekali Astri. Tepuk tangan buat Astri. Iya, ada lagi? Silahkan. Jangan takut ya untuk maju ya, karena ini semua dinilai ya. Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Nah, dampak globalisasi ini kan ada di berbagai bidang menurut saya. Ada di bidang ekonomi, budaya, iptek, dan komunikasi. Itu dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Contohnya kalau di bidang ekonomi, positifnya itu yang tadinya di dalam bidang ekonomi misalnya belanja zaman sekarang bisa menggunakan online, tidak harus ke pasar. Iya. Terus di bidang budaya, masuknya akulturasi budaya Indonesia itu dikenal oleh masyarakat asing luar. Iptek dengan kita dapat menggunakan teknologi. Teknologi misalnya adanya perubahan dari yang mesin tik ke komputer. Terus komunikasi yang tadinya hanya bisa melalui surat, kita bisa berkomunikasi melalui alat komunikasi, contohnya handphone, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya jawabannya masing-masing ya. Beri tepuk tangan untuk Mona ya. Iya, bagus semua anak-anak Ibu berarti sudah memahami dan sudah membaca semua isi materi yang disampaikan di handout juga sepertinya ya, sudah bagus-bagus semua. Nah, semua sudah tampil untuk presentasi ya. Jadi ayo kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dalam materi kita pada hari ini tentang dampak globalisasi. Ayo, ada yang bisa mengutarakan? Silahkan. Ada? Baik, sekarang kita simpulkan bersama ya bahwa dampak globalisasi itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Iya, di antaranya dampak positif globalisasi terhadap aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang sudah kalian sampaikan tadi contoh-contohnya ya, dan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, bisa perekonomian suatu negara itu semakin meningkat. Yang keempat, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Selanjutnya, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, itu. Dan dampak negatifnya bagi aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama ada westernisasi tadi, ya kan? Ada demoralisasi, kesenjangan sosial, ada kriminalitas, pencemaran lingkungan, ada kenakalan remaja dan individualisme yang semakin tinggi. Pula dampak positif dan negatif globalisasi terhadap aspek kehidupan masyarakat. Iya, baik. Setelah itu, setelah kita simpulkan, Ibu
aku sebutkan evaluasi, semua tadi sudah mengerti ya, sudah memahami tentang dampak globalisasi. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi, itu evaluasinya Ibu kirimkan ke WhatsApp grupnya. Coba dilihat, di situ ada 5 pertanyaan. Dijawab sekarang, Ibu tunggu nanti dijapikan ke WhatsApp Ibu ya. Ibu Iya, Bu. waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Iya, ini sudah ada yang mengirimkan ya jawabannya ke Ibu. Bagus, cepat sekali. Yang lain ayo silahkan. Ini sudah ada Heni, ada Tri, ada Erna yang telah mengirimkan. Ya, jawabannya juga bagus ya semua ya. Ya, Bu. Ayo tinggal si Zai ini Ya, yang Bu. mengirim. Ayo cepat Zai, tinggal Zai sendiri ini yang belum ya. Tinggal 1 nomor, Bu. Iya, silahkan dikerjakan dengan cepat. Sudah, Bu. Iya, sudah Ibu terima ya. Iya, bagus semua ini hasilnya. Sangat memuaskan. Ternyata semua sudah menguasai materi yang Ibu sampaikan. Nah, hasilnya semua bagus ya. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas untuk PR untuk membuat peta konsep ya, tugas individu, membuat peta konsep tentang dampak globalisasi itu berdasarkan kemampuan kalian dan kreativitas kalian, dibuat seindah mungkin dan nanti bisa dikirimkan ke platform Google Classroom kita. Waktunya bisa secepatnya dan paling lambat terakhir pengumpulan itu 4 hari setelah pembelajaran kita ini. Ya, bisa dimengerti kira-kira tugasnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Paham Bu Guru. Baik, sampai di sini kira-kira masih ada yang perlu dipertanyakan atau sudah mengerti semua? Sudah, Bu Guru. Sudah jelas, Bu. Bagus ya, semua sudah jelas. Dan untuk materi kita di minggu yang akan datang itu tentang upaya menghadapi globalisasi. Jadi sudah mulai bisa dibaca-baca ya. Baik, mungkin waktunya sudah habis ya jam kita hari ini ya. Jadi sebelum pembelajaran ini kita tutup, terlebih dahulu kita membaca doa. Ayo silahkan untuk memimpin doa Ketua Kelas. Siap, Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu Guru. Iya, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, telah menyimak semuanya dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.